Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan pada tipe Samsung J7 Pro. Tapi di sini ya dikasih selengkapnya sama yang punya, dan keterangannya minta dicek dulu kerusakannya. Sehabis itu baru minta dipasangkan LCD atau ganti LCD baru. Nah, di sini keterangannya yang tertulis oleh karyawan konter handphone saya seperti ini. Oke, kita akan buka ya untuk keadaan handphonenya seperti apa. Nah, ini dikasih selengkapnya sama boxnya ya. Saya coba buka dulu. Ini keluaran tahun 2017 ya teman-teman, kalau tidak salah, pada Samsung J7 Pro ini. Nah, untuk boxnya kita kesampingkan dulu. Nah, untuk kondisi dari handphonenya sepertinya tidak ada bekas benturan ataupun terjatuh ya. Tapi di sini lamnya sudah tidak menempel lagi pada bagian LCD-nya. Mungkin saja udah dibuka ya sama yang punya. Lebih jelasnya saya kurang tahu. Oke, saya akan ikuti saja permintaan yang punya ya, agar dicek dulu pada bagian mesin handphone ini. Di sini saya cek untuk konsumsi baterainya berada di 0,5 ampere ya, terlalu kecil ya teman-teman. Mungkin inilah penyebab yang dikatakan oleh yang punya minta dicek. Kemungkinan besar pada handphone ini tidak mau menyala. Baiklah, saya akan coba untuk memasangkan LCD baru supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas tahu permasalahan pada handphone ini. Saya coba pasangkan dulu untuk LCD-nya, soket LCD-nya. Ini agak ngepres ya. Untuk tipe sama ya teman-teman, mungkin yang punya pesannya online, beli di online ya teman-teman, beli di online dan minta dipasangkan saja, dibawa ke tempat saya. Mungkin pas waktu beli handphone ini, waktu dia pasang sendiri tidak mau menyala, lalu dibawalah ke tempat saya. Oke, kita coba untuk menghidupkan handphonenya. Ternyata di sini tidak mau menyala ya, walaupun sudah dipasangkan LCD baru. Oke, kita cas. Nah, di sini muncul gambar baterai. Kita tunggu sebentar. Untuk pengecasan masuk ya teman-teman, kalau muncul gambar seperti ini masuk, tetapi tidak menyimpan ya, tidak menyimpan pada konsumsi arus baterainya ini, hanya terdiam sampai di sini saja. Biasanya itu kalau normal itu akan ada persen dari baterai ini teman-teman. Nah, jadi untuk kasus handphone yang tidak menyimpan cas seperti ini ada beberapa kemungkinan. Tapi untuk lebih tahu secara detailnya ya teman-teman, tentu harus tonton tutorial saya perbaiki ini handphone. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Kita akan coba fokuskan nanti ke baterai saja terlebih dahulu sebelum ke yang lainnya. Karena untuk kasus handphone seperti ini memang seringkali terjadi. Nah, di sini saya coba diamkan beberapa saat ya teman-teman, masih saja hanya muncul gambar baterai yang kosong seperti ini, ada gambar petirnya. Ini menandakan pengecasan untuk konektor casnya tidak bermasalah, dan hanya arus yang menuju ke baterai ini tidak normal ya, tidak stabil ya teman-teman. Bahasanya seperti itu apabila
ada kesalahan mohon dimaklumi ya teman-teman untuk bahasa yang saya sampaikan. Oke, kita akan lepaskan kembali ya pada LCD-nya. Kalau sudah jelas seperti ini kerusakannya, tentu kita akan bongkar ya pada bagian mesinnya. Ini tinggal kita lepaskan saja bagian baut-bautnya ini teman-teman, karena sudah terlepas pada LCD-nya. Padahal kalau dilihat dari kondisi handphonenya tidak mengalami benturan ataupun terkena air, tidak ada tanda-tanda korosi juga ya di handphone ini. Jadi kemungkinan besar hanya di baterai saja. Jadi tidak ada salahnya untuk kawan-kawan apabila ingin lebih tahu detailnya untuk tutorial saya kali ini dalam perbaikan pada tipe Samsung J7 Pro yang mengalami mati total seperti ini ya. Ini kalau menurut analisa saya, yang punya handphone memang kerusakan pada LCD, lalu dia lepaskan LCD, kemungkinan yang namanya beli online ya teman-teman itu terkadang lama, dan handphonenya ini tidak dicas. Nah itu untuk analisa saya ya. Jadi kemungkinan baterainya ini ngedrop. Jadi pas waktu dipasangkan LCD sama yang punya handphone ini tidak mau menyala. Jadi permasalahan keduanya setelah LCD rusak lalu ke baterai ya. Begitulah kebiasaan ya teman-teman apabila mengalami kerusakan handphone. Saran saya sekali-sekali sempatkan waktu untuk ngecas sebelum kita bawa ke tempat servis. Siapa tahu saja masih belum ada dana ya untuk biaya servis. Jadi saran saya untuk dicas ya, karena penting sekali teman-teman. Ini biasanya kalau kelamaan handphone dalam keadaan soketnya itu terpasang di papan mesin, itu biasanya akan menghisap ya, atau teman-teman, menghabiskan baterainya, yang membuat baterainya itu jadi drop total. Oke kawan-kawan, tonton terus ya. Yang belum subscribe silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan kepada saya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan kita lanjut ke tutorial perbaikannya ya sampai selesai. Oke, tinggal kita ini saja lagi ya teman-teman, tinggal kita buka bagian kopernya karena bautnya sudah selesai saya lepaskan. Maklum untuk tipe Samsung biasanya memang seperti ini, banyak sekali baut yang harus kita lepaskan dulu sebelum melepaskan bagian koper belakangnya. Nah, penampakannya seperti ini. Ini soket baterainya, langsung saja kita ini ya teman-teman, kita lepaskan. Nah sepertinya soket seperti ini ada di desktop multifungsi yang saya punya. Nanti kita akan tes atau kita cek dulu. Apabila memang konsumsi baterainya itu betul-betul rendah, maka kita akan lakukan pengecasan secara manual menggunakan desktop multifungsi seperti yang saya punya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum punya ya silahkan tanyakan saja di toko spare part, insya Allah ada. Oke, kita akan lepaskan baterainya dengan cara kita tekan seperti ini saja, karena ini menggunakan isolasi bolak-balik biasanya ya pada tipe baterai Samsung. Nah kita tekan saja pelan-pelan seperti ini sampai terlepas ya. Ini untuk lemnya memang cukup lumayan kuat. Oke, sudah terlepas. Nah lalu kita pasangkan pada soketnya. Di sini akan kelihatan ya teman-teman, untuk konsumsinya harus lebih dari 4 ya. Nah ini cuma 3,22. Nah ini menandakan bahwa baterainya ini drop total ya.
yang menyebabkan handphonenya ini tidak bisa dicas atau tidak bisa menyimpan baterai. Oke, saya akan cas kurang lebihnya 1 jam ya teman-teman, atau setengah jam, sambil kita kerjakan yang lain ya. Oke, kita tunggu sampai baterai ini sedikit terisi, barulah nanti kita akan lakukan pengetesan untuk menyalakan handphonenya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, setelah kita diamkan kurang lebihnya setengah jam ya teman-teman untuk ngecas secara manual seperti ini, kita coba lepaskan. Ini sudah berada di 3,6 ya. Agak naik sedikit ya. Mudah-mudahan saja sudah bisa menyalakan handphonenya ini. Langsung saja kita akan tes menggunakan menggunakan LCD baru supaya lebih yakin saja, karena tadi sebelumnya kita juga menggunakan LCD yang baru pada pengetesan di awal. Oke, ini belum presisi ya. Untuk soketnya memang agak sedikit keras ya, mungkin maklum masih baru. Oke, kita langsung saja cas ya teman-teman. Apabila di sini pengecasan ya ini mantap ya, alhamdulillah. Ini menandakan bahwa baterainya memang betul-betul drop. Jadi kita lakukan penyuntikan baterai bisa, atau kita cas secara manual juga bisa ya, seperti yang tadi barusan saya berikan teknik atau caranya ya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, sisanya tinggal kita ini saja ya, tinggal kita pasangkan kembali pada bagian koper belakang dan memasangkan LCD baru. Permasalahan pada handphone ini insya Allah sudah selesai. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, terima kasih sudah menonton tutorial sederhana perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan baik dalam penyampaian ataupun penyebutan nama dari komponen handphone, mohon kiranya dimaafkan ya teman-teman. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya, tergantung handphone apa yang akan dibawakan oleh pelanggan saya di sini. Doakan saya juga ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kesuksesan ya tentunya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke handphonenya ya. Ini tinggal kita rapikan saja, memasangkan semua baut-baut yang tadi kita lepaskan. Beginilah untuk proses baik pelepasan ataupun pemasangan pada baut Samsung. Biasanya memang seperti ini cukup lumayan banyak ya. Jadi dalam waktu pembongkaran itu yang sangat memakan waktu biasanya ya ini ya teman-teman, waktu pelepasan ataupun pemasangan kembali, karena baut yang ada pada Samsung itu sangat berlebihan banyaknya ya teman-teman. Oke, di sini tinggal kita ini ya, kita lem, kita akan tambahkan lem di sekeliling dari premnya ini untuk melekatkan touchscreen ataupun LCD-nya nanti. Ini untuk isolasinya kita buka dulu. Kita buka dulu ya. Nah, supaya, karena memang seperti ini ya teman-teman,
Untuk LCD pengganti itu biasanya memang agak sedikit tebal, tergantung kita membeli spare partnya ya. Kalau yang ori itu biasanya presisi dengan baik ya, karena di sini yang punya handphone bawa sendiri LCD-nya. Saya cuma bisa memasangkan seadanya saja. Berhubung di sini LCD-nya cukup lumayan tebal, jadi untuk kerapatan ataupun kerapian dari pemasangan sebatas kemampuan yang saya punya saja ya untuk memasangkan LCD-nya. Maklum LCD-nya KW ya, bukan yang ori. Jadi biasanya kalau untuk merapatkan pada bagian fleksibel LCD itu biasanya dijebol ya pada bagian premnya, karena di sini bulan Ramadan ya teman-teman, tidak lagi